Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa bisa setan masuk zikir? Karena zikirnya tidak sesuai sunnah. Sekali lagi, zikirnya tidak sesuai sunnah. Para pemimpin zikir model ini, waspadalah, Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Abdullah bin Umar juga sudah menyinggung tentang hal ini. Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, walaupun manusia menganggapnya itu sesuatu hal yang baik. Ya, memang banyak orang-orang yang pelaku bid'ah ini, ya, mereka beranggapan bahwa hal tersebut baik, ya, yang penting baik, ya, walaupun tidak sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, dan semoga kita tetap istiqomah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ittiba, yang mana ada kaum muslimin, ya, melakukan suatu ibadah, berinovasi dalam ibadah hanya dengan hawa nafsunya belaka, tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan tersebut, ya, biasanya dilakukan oleh sebagian oknum-oknum, yaitu orang-orang sufi, atau sebaliknya yaitu orang-orang Syiah, yang mana mereka melakukan inovasi dalam ibadah, yaitu berzikir sambil jingkrak-jingkrak, atau mereka berzikir sampai kesurupan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tentunya ketika kita beribadah, yang ditanyakan adalah dalilnya mana, perintahnya mana. Beda dengan bentuk, yaitu keduniaan, yang ditanya larangannya mana. Karena setiap amalan yang kita lakukan, ya, pasti akan dipertanggungjawabkan. Syariat ini sudah syamil dan kamil, ya. Dan tentunya kita sebagai orang tua harus pintar memilah dan memilih, memondokkan anak kita untuk generasi ke depan anak-anak kita. Ya, jangan sampai, ya, salah milih pondok yang akhirnya kita juga akan berdosa. Ya, ada suatu video yang mana, ya, video tersebut, ya, santriwan dan santriwatinya, ya, ini zikir tapi sampai, ya, kesurupan. Astagfirullahaladzim, malah jadi serem ya. Sampai tepar gitu, sampai nggak sadarkan diri. Sifat
Ini santri yang pria ya. Ini santriawan. Nah sekarang kita lihat nih santri-santri yang perempuan seperti apa. Nah ini dia. Sama juga. Tepar, tidak sadarkan diri. Bahkan ada yang sampai kesurupan gitu. Oke. Ini ajaran siapa? Ya, wallahu a'lam, ajaran siapa yang mereka amalkan. Padahal agama kita ya mudah. Dan tentunya kita sebagai orang tua melihat hal tersebut sangat miris. Dan kalau kita mau beramal, selalu yang ditanyakan mana dalilnya, mana perintahnya, agar sesuai dengan ya perintah Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Karena banyak orang-orang, sebagian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengajarkan ajaran yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan perintah Allah dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ada enggak riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah berzikir ya sambil jingkrak-jingkrak bahkan sampai kesurupan? Mana dalilnya, dari mana? Makanya ya kita beramal harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kita harus selalu ingat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada contohnya, maka amalan tersebut tertolak. Makanya Rasulullah SAW menegaskan ya bahwa perbuatan bid'ah ya adalah kesesatan ya, dan kesesatan tempatnya di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kamu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan bahwa pelaku bid'ah itu susah bertaubat, dan pelaku bid'ah yaitu pelaku atau perbuatan yang disenangi oleh iblis. Al bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ya, bid'ah atau pelaku bid'ah itu disenangi oleh iblis daripada maksiat, karena pelaku kemaksiatan itu masih sangat mungkin untuk bertaubat dari kemaksiatannya, sedangkan para pelaku bid'ah itu sangat sulit untuk bertaubat daripada kebid'ahannya. Makanya orang-orang yang melakukan maksiat, mereka ya tetap bahwa itu adalah suatu kemaksiatan, tahu bahwa itu maksiat ya. Tetapi kalau pelaku bid'ah diingatkan tentang kebid'ahannya, yang penting kan niatnya baik, yang penting kan, nah ini dia ya, sangat berbahaya sekali. Padahal Islam sudah sempurna. Kita tidak boleh berinovasi di dalam agama, menambahkan apalagi mengurangi. Cukup bagi kita adalah ittiba', mencontoh yang sudah ada dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, semoga kita mendapatkan hidup. Zikir-zikir semacam ini itu berasal dari kepercayaannya orang-orang sufi. Mereka menganggap bahwa zikir kesurupan ini adalah zikir tingkat tinggi. Ya memang tidak semua orang sufi seperti itu, tetapi kebanyakan orang-orang yang berzikir sampai kesurupan ini adalah orang-orang sufi. Nyatanya, inilah zikir kesurupan asli ala sufi. Ritual sufi banyak mengundang jin, sehingga mengakibatkan kesurupan, bahkan banyak yang menjadi gila karena ikut ritual tarekat sufi, dikarenakan mereka berzikir membayangkan wajah mursyidnya. Hal menghadirkan wajah seorang wali mursyid itu dalam istilah Tariqat Naqsyabandiyah disebut dengan Rabithah. Nyatanya, ketika mereka berzikir membayangkan wajah mursyidnya, mereka berkeyakinan bahwa dengan zikirnya akan dibantu oleh Rasulullah SAW. Gila nggak? Mana ada ajaran Rasulullah seperti ini? Kalau memang ini ajaran Nabi, pasti kita tak akan mendengarkan kewibawaan ada pada para sahabat. Namun nyatanya, zikir ala sufi bisa bikin orang heboh sendiri. Pejamkan mata, bayangkan muka wali,
dan jangan berhenti berzikir. Ustadz, ada zikir kok bisa kesurupan? Ada memang perilaku zikir, bukan hanya jingkrak tapi kesurupan, benar-benar kesurupan. Malah wong itu zikir ngerangkul wong lanang. Yang sing dirangkul ya menenge, mungkin menikmati. Sing dirangkul sing ngerangkul kesurupan. Oh sudah ada kok, penjelasan kalau melihat di video ada. Saya ingatkan kembali bahwa kalimat zikir, kalimat thayyibah, Fatihah atau apa saja ayat atau apa bacaan-bacaan itu netral. Bisa dibaca oleh orang sesat, bisa dibaca oleh orang taat. Punya efek positif, punya yoni, punya vibrasi kalau dibaca oleh orang yang taat. Walaupun sama-sama bilang membaca la ilaha illallah, memang itu zikirnya la ilaha illallah memang. Ada ya hasbunallah wa ni'mal wakil juga ada. Tapi kesurupan pasti ada setan. Pasti saya melihat banget ya, pasti ada setan. Mengapa bisa setan masuk zikir? Karena zikirnya tidak sesuai sunnah. Sekali lagi, zikirnya tidak sesuai sunnah. Zikir biayaan. Ngertos biayaan. Ya, pokoknya biayaan. Kemudian kesurupan. Waspadalah, para pemimpin zikir model ini, waspadalah, Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Pertanyakan pada diri dan hati kalian, apakah Nabi SAW pernah memberi petunjuk seperti ini? Pasti tidak. Bunyinya memang zikir sih. Bahkan kemarin ada spiritualis yang baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, persis yang kita baca ini. Tapi KO melawan salah seorang spiritualis yang bersih. KO ini pun knock out, ngeletak tepar. Padahal di luar ya berkuar-kuar sakti, pokoknya paling sakti dan serba baca zikir. Tapi nanti kalau sudah mau menerapkan ilmunya dia, sudah tidak pakai itu lagi. Yang dipakai yang ini mantra-mantra dari luar agama Islam. Jelas sangat mudah niteni ini setan atau kiai, dukun apa kiai, sangat mudah, sangat mudah. Tidak usah ditunggu aksinya, tapi cukup dilihat mukanya. Itu sudah kelihatan banget. Orang yang bersih spiritualnya bersih, berarti inner beauty-nya bagus, mesti outer beauty-nya juga bagus. Kelihatan, istilahnya air mukanya cerah. Baik. Jadi jangan heran kan nanti kalau ada orang baca Fatihah ternyata tukang santet itu ya itu menyalahgunakan. Tapi kalau nyantet ya pasti nggak baca Fatihah. Soalnya baca Fatihah juga ngempan. Fatihah tinggi nyantet, betul-betul durhaka itu. Nyantet sudah dosa, menyalahgunakan Fatihah jelas dosa. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orangnya diingatkan akan taubat, tapi orang berbuat bid'ah nggak mau taubat. Masih menurut Dr. Umar Sulaiman Ashqar, yang ketiga, target ketiga. Targetnya apa? Menjerumuskan pada perbuatan bid'ah. Jadi setan juga punya target kepada yang digoda agar terjatuh dalam perkara yang agama yang tidak ada tuntunannya. Kenapa? Karena kalau orang dijerumuskan ke dalam maksiat, itu manusia menyadari untuk bertobat. Tapi kalau orang dijerumuskan pada perkara yang tidak ada tuntunannya dalam ibadah, itu sulit untuk taubat karena meyakini itu adalah satu kebenaran. Jadi orang yang mengamalkan amalan seorang ono tuntunane, itu mereka meyakini yang dikerjakan adalah satu kebenaran sehingga sulit bertaubat. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata bahwa bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat.
Kenapa? Karena pelaku maksiat dapat diharapkan bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah itu sulit diharapkan taubatnya. Begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat itu diharapkan taubatnya. Bahkan mereka punya cita-cita taubat. Jadi orang yang melakukan maksiat itu punya cita-cita taubat. Pencuri, dia punya cita-cita taubat. Jadi dia punya cita-cita pengen berhenti. Koruptor, dia punya cita-cita untuk bertaubat. Apalagi? Pencuri, koruptor, ono meneh? Pelaku maksiat yang lain apa contohnya? Pemabuk, dia punya cita-cita untuk taubat, bahkan dia tidak mengajarkan kepada anaknya, kepada keluarganya. Jadi pelaku maksiat itu cenderung punya keinginan untuk bertobat, dan dia bahkan melarang keluarganya. Seorang ayah yang kena narkoba, dia tidak akan ngiming-ngimingi anaknya untuk ikut narkoba. Seorang ayah yang mencuri, itu dia tidak ngajari anaknya untuk mencuri. Seorang ibu yang pezina, dia tidak ingin anaknya jadi pezina. Tapi kalau pelaku bid'ah, ngajak anaknya enggak? Diajak. Istrinya diajak. Ada cita-cita taubat? Tidak ada. Maka disinilah Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti itu. Karena itu kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari keyakinan atau amalan yang tidak ada tuntunannya. Karena menjadikan seseorang kemudian tidak menyadari telah terjatuh pada satu kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin.